Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, kali ini gue lagi berada di salah satu dealer Honda di Kota Padang, yakni Sabena Motor. Dan di sini gue pengen update ya sebuah konten komparasi fisik antara motor New Honda PCX 160 dengan old PCX. Nah, ini PCX yang terbaru dengan yang tipe awal ya, yang versi lokal. Nah, jadi ini kebetulan ada penjualan. Ini penjualan perdana unit PCX 160 terbaru di dealer Honda Sabena Motor. Dan ternyata di sini juga ada satu unit old PCX atau PCX 2000 generasi 2018 ya. Nah, ini PCX lokal pertama. Nah, ini sayang jadi gue pengen bandingin nih komparasi fisik kedua motor ini. Nah, siapa tahu nanti buat kalian para pemilik PCX 150 lokal, ini yang pertama ya, yang seri pertama, mungkin ada yang mau upgrade ke PCX terbaru. Oke, kita mulai dari sisi depan. Nah, dari sisi roda depan. Nah, ini perbedaan secara fisik kita bisa lihat di bagian velg ya. Nah, kalau dari old PCX yang 150 itu menggunakan palang 8 ya, dengan model ya casting wheel. Nah, di PCX 160 tuh menggunakan model casting wheel juga, tapi seperti Y shape ya, jadi kayak huruf Y gitu. Kemudian kita naik ke atas. Nah, ini di bagian masih bodi depan ya. Nah, ini kalau kita lihat di bagian visor, ini untuk dudukan plat nomor atau plat holder ini ada agak ke atas ya. Nah, sementara di PCX 150 yang lama ini lebih ke bawah, dimana selisih visor itu bisa berjarak sekitar 15-20 cm ya posisi untuk plat holdernya. Kemudian dari tampilan depan ini kita juga bisa lihat nih bagian lampu. Kalau untuk yang terbaru nih ya buatan Stanley ya. Nah, kalau di dalam itu ada salah satu tipe rosing ya, tapi rosing kita belum closing di sini, kita jual yang tipe ini dulu. Nah, ini perbedaan kalau dari sisi samping ya untuk velg. Nah, kita bisa lihat sendiri, yang satu palang 8, yang satu palang 10 Y shape ya. Jadi velgnya udah berbeda ya, berbeda drastis. Untuk suspensi masih sama, menggunakan model teleskopik. Jadi, nah ini seperti ini. Yang di sana posisi, kemudian posisi klasernya ada di sini. Nah, agak tersembunyi ya, agak ngumpet di bawah. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita pindah ke sisi belakang. Jadi kalau kita bandingkan buritan dari kedua motor ini memang kelihatan beda jauh ya. Jadi ini untuk bagian bodi belakang PCX 160 yang terbaru. Nah, ini shape-nya lebih lancip. Nah, ini yang 150 lokal. Jadi kayak ada huruf X gitu. Nah, jadi ini emang secara desain udah beda jauh antara PCX 150 ini di bagian bodi belakang ya, atau lampu-lampu. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri yang baru lebih ringkas ya, tapi lebih lancip juga. Nah, jadi selain mewah juga kelihatan lebih ini sih, lebih sporty juga. Nah, kemudian kita coba berdekat. Nah, ini dan di bagian suspensi. Nah, suspensi belakang masih menggunakan model pegas ulir ya, tapi bedanya jika di PCX 150, nah ini kelihatan sekali, terutama bagian innernya ya, bagian dalamnya itu ada cover ya, atau ada selongsong yang melindungi batang sok dari debu dan kotoran. Nah, sementara di PCX 150 ini langsung kelihatan batang soksnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi emang yang PCX 150 masih terbuka gitu, jadi rentan kena lumpur. Nah, kemudian dari sisi belakang nih juga, nih kita lihat nih ada lampu untuk plat nomor ya. Ini yang belakang masih nonjol nih, kelihatan di PCX 150. Sementara di PCX 150 udah nggak ada lagi. Maksudnya udah ada tonjolannya, tapi ini pindah ke sini. Nah, ini. Jadi di dekat stiker Honda, kemudian jadi dia nggak ada tonjolan lagi. Di bawahnya ada reflektor atau mata kucing. Nah, tinggal pasang plat nomor. Nah, ini untuk pijakan kaki pembonceng. Kalau di PCX 150 ini masih ada kayak bahan plastiknya itu ya, untuk lapisan dari besi pijakan kaki itu. Nah, ini dia. Di PCX 150 ini udah nggak ada bahan plastiknya lagi. Jadi ini langsung aluminiumnya nih ya. Nah, seperti ini. Tapi ini kelihatan juga cukup lapang ya, cukup nyaman untuk pijakan kaki. Walaupun secara sekilas bentuknya masih mirip. Tapi perbedaannya dari bagian lapisan atasnya ini nggak ada lapisan hitamnya lagi yang plastik itu. Nah, ini ya, dari emblem juga simple ya. Oke, kita pindah ke bagian ini,
CVT. Nah, ini kalau PCX 150 box CVT-nya juga beda nih untuk di bagian cover air filternya. Nah, ini yang PCX 150 dibikin lebih proporsional ya. Kita pindah ke ban. Nah, kalau ban masih sama sih, dia pakai ban IRC SCT 007 untuk ban belakang. Nah, jadi gripnya masih sama ya dengan PCX 150. Nah, ini untuk bagian ban masih menggunakan ban OM ya, dari IRC SCT 007. Nah, ini juga sama SCT 007 dari IRC juga. Jadi ini gripnya masih sama dan beda di ukuran ya. Kalau yang PCX 150 tuh masih 14 inci, ring 14 ya. Kalau ini dia ring 13. Nah, ini kalau dari gripnya masih sama SCT 007. Kemudian kita pindah dari sisi atas. Nah, kalau kita lihat bagian atas ya, ini dari jok sampai ke depan. Ya, ini nggak bisa dipungkiri, PCX memang memberikan aksen kemewahan baik yang 150 ataupun 160 Neo ini. Nah, paling perbedaannya bisa dilihat di bagian cover handlebar ya. Nah, kemudian dari sisi samping kita lihat untuk PCX 150 ini juga menawarkan kelegaan ya, kenyamanan dalam posisi kaki ya, jadi bisa diselonjorin. Nah, ini juga bodinya mendukung juga. Kemudian yang 150 ini juga masih hampir sama lah ya. Jadi, nah ini bagian atas tangki ini emang nggak bisa naruh barang di situ ya, kecuali mungkin yang bisa kalian paksain di sana. Kemudian kita pindah ke bagian handlebar ya, bagian stang sebelah kanan. Nah, ini tombol-tombol yang ada di stang sebelah kanan, ada idling stop, lampu hazard, dan starter. Nah, sebelah kirinya ada lampu jauh dekat, klakson, dan lampu sen ya. Total masing-masing ada 3 tombol. Nah, ini untuk PCX 150. Kemudian yang 160 juga masih sama, 3 tombol ya. Ada idling stop, lampu hazard, dan starter di bagian kanan. Nah, ini dia. Kemudian nah kita lihat ke bagian kiri, ini sama juga ada lampu jauh dekat, kemudian juga ada klakson dan lampu sen. Kalau di bagian ini masih sama lah. Buttonnya merah ini adalah tipe ini ya, tipe apa namanya, PCX CBS. Nah, ini yang paling kentara nih, bagian handlebar, bagian stang untuk PCX 150 ini dia masih kebuka, alias ini kayak trondol gitu. Nah, di PCX 160 ini ada covernya, ada penutup stangnya. Jadi sekilas kita lihatnya kayak ini mirip punya Forza ya, jadi turunan dari Forza. Nah, kita pindah ke panel meter juga. Ini panel meter untuk PCX 150 ya, walaupun ini udah cukup makan usia ya, tapi masih mirip-mirip lah dengan PCX 160 yang terbaru ini. Untuk panel meternya yang beda itu emang di bagian atau di tipe racing aja sih. Nah, dari bodi samping jelas PCX ini menawarkan elegan dan unsur mewah. Nah, kita ambil dari sisi serong kiri pun memang kelihatan looksnya emang untuk orang-orang yang cari kenyamanan naik motor, bukan cuma cari speed atau bukan cuma untuk cari 1 atau 2 fitur aja. Nah, jadi bagi para pengguna PCX 150, nah pilihan ada di tangan kalian. Apakah mau bertahan dengan PCX lamanya atau mungkin mau upgrade ke new PCX 150? Ya, keputusan ada di tangan Anda. Oke, demikian konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Gue Bapak Bakers pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.